Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Heru Mudianto MPD. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan website pendidikan. Di era digital seperti sekarang, informasi menjadi hal yang sangat penting. Nah, kamu mungkin menyadari bahwa informasi sekarang sangat melimpah. Kita bisa searching apapun di Google. Tapi tahu nggak sih, kalau semua informasi yang kita dapatkan itu berasal dari sebuah website. Dan dari semua info yang sangat banyak tersebut, kita harus pandai-pandai memilih informasi yang terpercaya. Karena banyak juga info yang berseliweran, tapi diragukan kebenarannya alias hoax. Peran guru dalam hal ini sebagai salah satu expert di bidang pendidikan adalah menjadi narasumber atau penulis bagi konten-konten pendidikan. Karena sekarang banyak sekali konten-konten pendidikan ditulis bukan oleh orang yang kompeten. Oleh karenanya, guru yang termasuk ahli di bidang pendidikan diharapkan mampu menulis info-info yang akurat di bidang pendidikan untuk mengurangi konten yang salah di bidang pendidikan. Selain hal tersebut di atas, berikut adalah 4 alasan pentingnya membuat website untuk guru. Yang pertama, sebagai sumber materi yang berkualitas. Ketika info atau materi dibuat oleh guru dan disebarkan oleh website, maka jumlah artikel atau materi pembelajaran yang berkualitas akan meningkat, sehingga siswa dengan mudah mengakses sumber materi yang berkualitas dari website. Hal itu menyebabkan siswa dapat menambah pengetahuan dan wawasan secara tepat, karena rujukan materi yang mereka baca dibuat oleh guru yang ahli di bidangnya. Sehingga kecil kemungkinan terjadi misinformasi dari bacaan yang mereka baca. Yang kedua, portofolio untuk guru. Nah, sebagai seorang guru, rata-rata waktu yang kita habiskan di dalam kelas untuk mengajar sangat banyak. Sehingga secara keseluruhan, kemampuan kita dalam mengajar dan pengetahuan di bidang pendidikan hanya bisa dilihat secara langsung di dalam kelas. Sehingga orang dari luar tidak bisa mengetahui kemampuan kita. Dengan membuat website, kita bisa berbagi praktek, metode, media, dan hal baik yang kita lakukan di dalam pembelajaran kita. Orang dari belahan penjuru dunia dapat melihat apa yang kita kerjakan. Sehingga kita sebagai guru memiliki peluang untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan pihak luar. Karena mereka mempercayai kita setelah melihat karya dan proyek-proyek kita. Yang ketiga, menciptakan tradisi literasi di lingkungan pendidikan. Dengan membuat website, guru dituntut untuk menulis, berbicara lewat video, dan lain sebagainya. Untuk menulis sebuah artikel atau membuat konten video pendidikan, tentunya dibutuhkan proses membaca, mendengarkan, dan mencari info dari materi yang akan kita bahas. Nah, dengan melakukan hal itu semua, maka budaya literasi akan otomatis terjadi dengan sendirinya di kalangan para guru. Hal tersebut bisa menjadi hal yang positif untuk meningkatkan keterampilan literasi di pendidikan kita. Terakhir, yang keempat, sebagai contoh untuk murid. Seperti kita ketahui, guru adalah orang yang digugu dan ditiru. Artinya, semua tingkah laku guru menjadi contoh untuk siswanya. Dengan guru yang aktif menulis, aktif membuat materi, siswa diharapkan dapat meningkat keterampilan literasinya dan menjadi tertarik dalam hal menulis, membaca, dan lainnya. Karena yang mereka lihat, yang mereka baca lebih dekat dengan mereka. Mungkin selama ini nilai literasi kita rendah, misalnya literasi membaca atau lainnya lah ya. Karena guru tidak pernah mencontohkannya. Bagaimana siswa bisa mencintai membaca buku kalau gurunya sendiri tidak pernah membaca buku? Gimana muridnya bisa menulis dengan baik kalau gurunya sendiri tidak pernah untuk menulis? Jadi mereka tahu yang baiknya dari mana kalau gurunya saja tidak pernah. Oleh karenanya, hal ini bisa menjadi contoh untuk siswa di mana mereka bisa melihat secara langsung karya-karya dari gurunya di website. Oke, itu saja untuk materi kali ini. Di video selanjutnya kita akan belajar bagaimana registrasi di wix.com sebagai langkah awal dalam membuat website pendidikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.